What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.5 beta 1 yang resmi dirilis oleh Apple kemarin. Berbarengan juga Apple meresmikan informasi atau memberikan informasi bahwasannya Apple akan menggelar Worldwide Developer Conference. Nah, kita akan bahas kalian di video ini kira-kira apa saja yang baru pada iOS 15.5 beta 1 dan apa aja yang kemungkinan akan ada di Worldwide Developer Conference atau WWDC. Jadi simak video ini nggak selesai, langsung aja cek this out guys. Di sini gue menggunakan device iPhone 6s gue yang sudah gue install beta profile, di mana ini sudah menggunakan iOS 15.5 beta 1. Nah, bukan hanya iOS 15.5 beta 1 aja yang dirilis oleh Apple kemarin, tapi adanya iPadOS 15.5 beta 1, watchOS 8.6 beta 1, tvOS 15.5 beta 1, HomePodOS 15.5 beta, dan macOS 12.4 beta 1. Ya, kita cek dulu di sini iPhone 6s gue sudah menggunakan iOS 15.5 beta 1. Nah, di sini cek setting dan software update, kita cek ya. Ya, sudah 15.5 ya. Dan ini sudah paling terbaru alias beta 1. Kenapa gue tidak menggunakan 13 Pro gue? Karena 13 Pro gue itu adalah daily penggunaan atau daily driver. Kalau misalkan 6s ini memang sebagai uji coba. Perlu kalian ketahui, iOS beta itu adalah iOS percobaan atau iOS pengembangan, di mana memang itu cuman buat uji coba aja. Mau public beta ataupun developer beta itu masih tahap pengembangan. Jadi belum bisa kalian gunakan secara sehari-hari, karena pasti akan ada masalah-masalahnya kayak gitu. Oke, fitur yang pertama pada iOS 15.5 beta 1 ini yaitu di iMessage. Kalau kalian pengguna Apple ID dengan region US, di bagian iMessage-nya di sini kita cek aja, itu jadinya Apple Case. Nah, fitur ini nih Apple Case. Tadinya kan Apple Pay ya di sini nih. Kelihatan nggak ya? Nah, di sini nih tadinya Apple Pay, sekarang jadi Apple Case. Tapi fitur ini akan muncul kalau kalian atau teman-teman semua menggunakan Apple ID region US kayak gitu cuy. Lalu pada bagian Apple Music, rencananya kemungkinan kedepannya ada Apple Classical. Cuman gue juga masih bingung ini maksud Apple Classical gimana ya? Ya, intinya akan ada Apple Classical pada Apple Music ya, tapi di Apple Music kayak gini sejauh ini tidak ada masalah sih pada Apple Music dan fiturnya masih sama kayak gitu. Lalu pada aplikasi Watch nih, aplikasi Watch ini kalau teman-teman yang menggunakan Apple Watch yang sudah kompatibel dengan gesture, itu setahu gue kayaknya Apple Watch Series 5 ke atas ya, ada tambahan gesture baru yaitu di hand gesture-nya, ada tambahan intinya. Jadi buat teman-teman yang memang sudah terhubung dengan aplikasi Watch dengan Apple Watch-nya, itu kalian bisa menggunakan fitur hand gesture tersebut. Oke. Lalu selanjutnya pada aplikasi Apple TV ini nih, Apple TV yang ini ya, kalau kalian search di bagian sini nih ada kategori menu. Jadi kalau kalian nge-search film di sini sekarang kita bisa gonta-ganti kayak gini nih, sesuai kategori yang kita cari kayak gitu. Lalu selanjutnya pada aplikasi book ini, kalau teman-teman yang suka baca menggunakan aplikasi book ini, jadi kalau kalian menggunakan aplikasi book ini lalu kalian ke tab bookstore ini, ada namanya browse section. Nah, di sini ada fiturnya atau menu baru pada aplikasi book. Oke. Lalu selanjutnya akan ada fitur universal control, di mana fitur universal control itu memang dibuat untuk memudahkan pengguna antara device iPad, MacBook, iMac dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman akan ada perbaikannya. Dan gue yakin pada iOS 15.5 nanti akan ada perbaikan-perbaikan lainnya yang dimana memperbaiki kendala yang ada pada iOS 15.4.1. Di iOS sebelumnya itu gue sudah bahas di video gue sini, tapi mungkin akan gue bahas ya karena ini udah mau masuk ke hari ke-7 sejauh ini. Nanti akan gue bahas iOS 15.4.1 setelah 1 minggu. Oke. Lalu selanjutnya terkait performance, ini nggak terlalu banyak yang kendala ya di performance di iPhone 6s khususnya. Gue menggunakan iPhone 6s sebagai uji coba untuk menggunakan iOS beta. Sejauh ini masih normal-normal aja ya, belum ada kendala untuk performance dan masih aman. Tapi ini masih beta, kita masih harus lihat ke depannya bagaimana, karena fitur-fiturnya juga masih akan berubah-berubah sampai finalnya versinya gitu. Fitur-fiturnya, perbaikan-perbaikannya masih akan berubah-berubah. Jadi kita belum tahu karena ini masih beta 1, jadi masih ada jauh juga ya. Rentetannya akan jauh. Pastinya akan ada beta 2, mungkin juga bisa ada beta 3 ya kan, kayak gitulah. Cuman ya ini gue kasih tahu informasi sedikit di beta 1, kira-kira ini aja fiturnya kayak gitu cuy. Dan terkait baterai juga aman ya, kita cek aja langsung baterai di iPhone 6s gue ini. Dan by the way, baterai iPhone 6s gue ini udah pernah ganti ya. Kalian bisa nonton di video gue sebelumnya di sini ya. Di situ gue udah ganti baterai. Kita cek baterai health-nya 99% masih dan nggak turun-turun lagi. Dan ya ini kalian bisa lihat rentan penggunaan iPhone 6s gue seperti ini. Cuma buat teman-teman yang masih menggunakan iPhone 6s ya harap dimaklum aja, namanya juga 6s ya. Gue udah pernah bahas di sini, kayaknya nggak bisa terlalu berharap banyak juga ya kan, kayak gitu. Cuman tetap bisa digunakan dan
buktinya ini masih dapat iOS terbaru kayak gitu. Oke, gue sekalian mau kasih informasi seperti tadi udah gue spill di awal, bahwasannya akan ada World Wide Developer Conference pada tanggal 6 Juni, di mana Apple sudah menginformasikan akan melaksanakan World Wide Developer Conference pada tanggal 6 Juni. Emang WWDC atau World Wide Developer Conference itu apaan sih, Bang? Ya, WWDC itu adalah Apple event di mana dia memperkenalkan sistem baru atau perangkat lunak baru, dan banyak banget yang baru tapi dari sisi perangkat lunak, seperti itu. Intinya kayak gitu. Mau dari bahasa pemrogramannya maupun codingan pada bahasa pemrogramannya, seperti itu. Intinya WWDC ini kemungkinan akan membahas atau memperkenalkan operating system baru. Salah satunya iOS 16. Nah, itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Cuman ya kita lihat nanti ke depannya bagaimana. Apakah Apple akan menambahkan iOS 16? Apa Apple akan mengganti namanya tidak iOS 16? Kita nggak tahu juga ya. Tapi intinya acaranya akan dimulai secara online dan pada tanggal 6 Juni 2022. Oke? Tidak hanya iOS aja, akan ada iPadOS baru, macOS baru, watchOS baru, dan tvOS baru. Seperti itu cuy. Oke, seperti dikatakan di Apple Newsroom ini ya, kayak gitu. Mungkin itu aja yang gue bisa kasih tahu yang ada pada iOS 15.5 beta 1 serta informasi terkait World Wide Developer Conference yang akan dilaksanakan oleh Apple. Dan ya, kita tunggu aja ke depannya bagaimana. Kira-kira Apple akan merilis apa dulu? Bisa jadi sebelum iOS 15.5 dirilis ada update lagi iOS 15.4.2. Bisa jadi, nggak ada yang tahu. Karena Apple segitu secretnya kayaknya ya. Kalau belum mepet-mepet banget, belum bocor. Kayak gitu. Ya udah, segitu aja mungkin video gua kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.